sajikan sebentuk cinta dalam sajian. Maju bersama mitra dan pelanggan, murah, enak dan luar. Layanan ramah, makanan mewah, pesan antar sangatlah mudah. Hanya di Warung Lada Hitam. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi. Hari ini kita lagi sama salah satu pebisnis di Salatiga juga. Nah, siapa dia? Nah, beliau adalah Mas Agung, owner dari Warung Lada Hitam Salatiga. Warung Lada Hitam ini adalah peringkat 1 se-Semarang Raya berdasarkan jumlah orderan GoFood dan peringkat 5 se-Jawa Tengah berdasarkan jumlah orderan GoFood. Nama saya Felix Ardiana Gusdiar, biasa dipanggil Agung. Saya tinggal di Salatiga, di Jalan Merapi nomor 25. Terus sehari-hari saya fokus di Warung Lada Hitam. Nah, Mas Agung menjuarai order GoFood di Semarang Raya dan bahkan peringkat 5 di Jawa Tengah. Itu kan sebuah prestasi yang tidak semua warung bisa mendapatkan itu. Nah, awal mulanya itu gimana, Mas? Dari cerita pertama kali, apakah tiba-tiba Mas itu membeli franchise Warung Lada Hitam atau bangun atau gimana, Mas? Enggak, Warung Lada Hitam itu gini, jadi itu kita create sendiri. Artinya itu awalnya kan dari saya punya kafe di Bawen, khususnya di Bawen. Lalu saya mengundang chef untuk ngajari karyawan supaya dia bisa masak gitu ya. Tapi ternyata setahun itu nggak jalan bisnis itu nggak jalan, akhirnya tutup yang di bawah itu, tutup. Terus saya pindah ke Salatiga saya mulai bangun Warung Lada Hitam dengan brand Warung Lada Hitam. Soalnya dulu brandnya bukan Warung Lada Hitam. Terus saya mulai pertama itu di food court di Ponorogo. Pertimbangannya itu karena dia bulanan. Oke, pembayaran sewanya ya, sewanya. Jadi lebih bisa dijangkau. Soalnya benar-benar saat itu udah bisa-bisa. Jadi kita pertimbangannya milih yang bisa bulanan. Berarti kalau nggak jalan, oke lah kita nanti pindah nyari lokasi lain. Ternyata di food court itu bisa berjalan. Tahun 2012 awal. Nah, itu waktu pertama kali yang dibawain itu tahun berapa, Mas? 2010. Oh, 2010 itu pertama kali mulai ya? Pertama kali mulai 2010, lalu pindah ke Salatiga 2 tahun kemudian 2012. Nah, sebelumnya itu basicnya latar belakangnya Mas Agung, apakah memang di kuliner, maksudnya chef juga atau gimana? Enggak. Saya tuh kerja di Kompas Gramedia. Oke. Kerja tahun 2010 saya memutuskan untuk resign. Oke. Saat itu saya sudah punya usaha lain, yaitu warnet sama online. Terus tambahannya pengennya nambah di cafe itu. 2010 saya resign, ya akhirnya saya otomatis fokus di situ. Oke. Nah, kok bisa kepikiran lah? Maksudnya kan Kompas ya, Kompas kan maksudnya media ya, percetakan gitu. Kok bisa lompatnya ke kuliner? Ya, itu karma. Ini gini, artinya gini. Kenapa kok karma itu? Jadi dulu itu saya kalau lihat laki-laki masak itu sering diledekin gitu ya. Jadi laki-laki kok masak, gitu. Akhirnya saya yang masak sendiri karena memang realitasnya saat itu satu-satunya yang bisa yang paling logis dan bisa itu ya ilmu itu yang peninggalan dari yang saya sewa 3 bulan itu. Udah akhirnya mau nggak mau di situ. Oke, berarti berangkat dari kemampuan yang dimiliki setelah resign itu ya. Nah, jadi terus mau nggak mau istilahnya kan dikembangkan menjadi seperti sampai sekarang. Nah, itu. Waktu pindah ke Salatiga, jalan di food court ya. Nah, itu selama berapa lama? Di food court itu dari tahun 2012 sampai
2019 awal. Oh, cukup lama juga ya? Lama, 2012 sampai 2019 awal. Itu di situ turun naik. Oh, oke. Jadi secara omset turun naik. Terus saya juga enggak yang saat itu belum benar-benar fokus di warung wanita, hanya keluar masuk aja. Yang jalannya itu full istri. Sampai akhirnya memutuskan untuk balik ke rumah karena di sana omset itu udah hampir habis. Secara Waktu omset di food court itu? Itu yang tahun terakhir 2019 atau? Iya. Oh, oke. Itu soalnya gini, pertimbangan saya soalnya mau mundur dari dulu nunggu trotoar jadi itu. Oh, oke, Jadi ya. naik trotoar jadi mungkin tambah rame gitu. Tapi ternyata ya 2000 ini terus mundur keluar dari food court ke rumah gitu. Memang karena kondisinya waktu itu benar udah habis. Padahal kalau kita usaha kan pengennya tiap tahun meningkat ya pasti. Iya. Nah, cuma itu malah turun. Habis ya. Nah, itu kira-kira letak kesalahannya itu di mana, Mas? Maksudnya kan itu food court, kalau teman-teman Salatiga kan pasti tahu ya, food court itu posisinya tepat di tengah kota, di jalan utama juga. Ya istilahnya strategis lah, tapi kenapa kok bisa malah? Intinya karena kurang dikasih fokus berarti. Karena saat saya seringnya kan meninggalkan sana fokus ke bidang lain. Oh, oke. Pas ada bidang lain saya tinggal lama, saya tinggal lama, akhirnya itu benar-benar drop. Berarti kan saya itu kan kayak anak kalau nggak dikasih perhatian, kayak dicuekin dia kayak ngambek gitu. Dan ini ya saat seperti itu ya udah kita harus ngasih perhatian kembali saat pindah ke sini. Oke, berarti memang kita bisnis apapun harus fokus ya istilahnya, Mas. Iya, masih betul-betul untuk mengembangkan, betul-betul untuk memajukan. Jadi kalau kita malah waktu itu ditinggal, istilahnya belum jalan ya. Belum jalan udah ditinggal yang malah jadi terbengkalai istilahnya. Nah, terus pindah dari food court ke rumah. Itu pertimbangannya apakah karena operasional biar kok sewa atau gimana? Iya. Operasional itu tiap untuk biaya sewa aja di food court itu hampir 1,7 per bulan. Artinya saat kalau ini saya pindah di rumah berarti ongkos produksinya bisa diturun, harga bisa lebih murah, kan gitu. Ya. Artinya bisa lebih murah. Di food court pun dulu sudah ada food, sudah ada Grab gitu kan. Cuma karena pertimbangan biaya sewa itu jadi harga kan jadi lebih tinggi karena dia masuk di kos produksi. Dengan kita tarik di rumah itu bisa mengurangi kos sampai 10-15%. Karena bisa dikerjain sendiri di rumah, bisa dipantau sendiri. Terus belum ada karyawan waktu itu karyawan ada 4 itu, jadi kita ini dulu karena kita mau mulai dari nol. Terus ya kita akhirnya berdua aja mulai, dan justru dari situ pelan terus nambah satu kali sampai totalnya itu 15 karyawan Sampai saat ini. Jadi bulan Februari setahun ini lah, setahun lebih ya. Oh, berarti dari 2019 Februari sampai ke sekarang. Oke, berarti hitungannya cepat ya, Mas ya, kalau untuk bisnisnya. Nah, ini kan kalau mungkin teman-teman juga yang mau bisnis atau sudah jalanin bisnis, biasanya ya mindset kita kan kalau makanan itu selalu yang utama dipikir itu malah tempat. Maksudnya intinya gini, kita kalau mau buka bisnis mau tempatnya mau di mana ya? Tempatnya mau sebesar apa, karena kan mikirnya orang nongkrong dan segala macam. Nah, sedangkan Mas Agung bisa membuktikan tanpa tempat, istilahnya hanya di rumah, kan yang terpenting jalan, intinya kan itu ya. Walaupun orang mungkin nggak bisa makan di sini gitu kan. Nah, itu kalau pendapat Mas Agung gimana tuh?